Kita akan disambut dengan dua kelompok dari geng sekolah yang berbeda, yang kembali berencana akan melakukan tawuran. Kedua geng tersebut adalah geng Si Leun Satin Ting dengan celana sekolah pendek berwarna hitam yang dipimpin oleh seorang murid bernama Ting. Sedangkan geng dengan celana sekolah pendek berwarna biru dipimpin oleh seorang murid bernama Peng yang selalu menggunakan jepit rambut keberuntungan sebelum melakukan tawuran. Setelah mendapat apa-apa dari masing-masing pemimpin mereka, akhirnya tawuran itu pun dimulai. Mereka pun berkelahi satu sama lain. Perkelahian antara kedua geng tersebut berlangsung cukup sengit dan cukup lama. Sampai kabar itu pun terdengar hingga pihak sekolah mereka masing-masing. Karena kejadian itu, Ting dan semua anggota gengnya mendapat peringatan keras dari kepala sekolah mereka. Kepala sekolah tersebut mengatakan bahwa tindakan yang mereka lakukan telah menimbulkan kekacauan dan mencoreng nama baik sekolah. Kepala sekolah itu juga menambahkan bahwa jika Ting dan anggotanya kembali melakukan hal yang sama, maka Ting dan seluruh anggota gengnya itu akan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Sementara di sisi lain, Peng juga terlihat mendapatkan teguran keras dari pihak sekolahnya. Kepala sekolah Peng juga memanggil orang tua Peng dan menceritakan semua kekacauan yang telah dilakukan Peng bersama teman-temannya. Kepala sekolah itu juga meminta orang tua Peng untuk menghukum Peng dengan caranya sendiri. Karena pihak sekolah sudah kehabisan akal untuk memberi hukuman dan memberi efek jera kepada Peng. Di malam harinya ketika Peng dan adiknya bernama Pong Peng sedang mengendarai sepeda motor, mereka kembali bertemu dengan geng Si Leun Satin Ting yang berkelahi dengan mereka tadi. Tapi di sini geng tersebut tidak menginginkan perkelahian. Karena ketua geng dari Si Leun Satin Ting hanya mengajak Peng dan adiknya untuk memulai balapan. Peng yang memiliki jiwa pemimpin akhirnya menerima tantangan tersebut dan langsung memacu sepeda motornya. Namun sayangnya balapan itu harus terhenti karena patroli dari pihak kepolisian setempat yang memaksa mereka harus putar balik dan berpencar menyelamatkan diri. Di keesokan harinya, Sin kembali kepada Peng yang ternyata sedang jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Long yang merupakan adik dari Mai, yaitu salah satu anggota dari geng Si Leun Satin Ting yang dipimpin oleh Ting. Peng juga terlihat berusaha mendekati Long dengan menjemput Long sepulang sekolah dengan motornya. Namun sayangnya salah satu anggota geng dari Si Leun Satin Ting melihat hal tersebut dan langsung melaporkannya kepada Ting. Ting yang mendengar hal itu pun dengan seketika terlihat sangat kesal terhadap apa yang telah dilakukan oleh Peng. Akan tetapi walaupun Peng dan teman-temannya adalah anggota gangster, mereka selalu mengikuti pelajaran sekolah dengan baik dan tidak pernah berbuat rusuh di sekolah mereka. Berbeda halnya dengan geng Si Leun Satin Ting yang dipimpin oleh Ting. Mereka selalu bertindak semena-mena dan tidak jarang pula mereka memalak uang murid-murid lain yang mereka anggap lemah untuk kesenangan mereka. Sementara di tempat lain beberapa anggota dari geng yang dipimpin oleh Peng berencana untuk pergi nongkrong di kafe ternama di kota mereka. Namun sampainya mereka di sana ternyata mereka harus kembali berhadapan dengan geng Si Leun Satin Ting yang sudah terlebih dahulu berada di tempat tersebut. Di sana Ting mengatakan bahwa kawasan itu sekarang sudah menjadi wilayah kekuasaan mereka. Mereka juga mengatakan akan menghajar semua anggota geng Peng itu jika mereka tetap tidak mau meninggalkan tempat tersebut. Sadar akan jumlah mereka yang lebih banyak, anggota geng Peng tersebut memilih untuk melarikan diri dari kejaran geng Si Leun Satin Ting. Namun tiba-tiba Peng datang dengan jepit rambutnya dan membawa seluruh pasukannya. Ting yang merasa terdesak akhirnya meminta seluruh anggotanya untuk mundur karena sekarang jumlah mereka kalah banyak. Akan tetapi Peng tidak akan melepaskan semua anggota geng Si Leun Satin Ting dengan begitu saja. Peng kemudian meminta seluruh anggotanya untuk mengejar mereka semua. Dan perkelahian pun kembali tak terelakkan. Seperti biasanya perkelahian itu bukanlah solusi untuk menghadapi setiap masalah. Kali ini Peng kembali mendapat teguran dari kepala sekolah dan orang tuanya Peng juga harus kembali datang menemui pihak sekolah untuk yang kedua kalinya. Sementara di tempat lain terlihat Long yang sedang menunggu kabar dari Peng. Long yang sedikit khawatir akhirnya memutuskan untuk pergi mengunjungi rumah Peng untuk bisa menemuinya. Sampai akhirnya Long harus menginap di rumah Peng karena di malam itu hujan sangat turun deras. Keesokan harinya terlihat orang tua Peng yang sangat marah setelah mengetahui ada wanita yang menginap di rumahnya. Dan pada akhirnya Peng pun mengantarkan Long untuk pulang. Setelah Peng pergi, Ting pun langsung menghampiri Long dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Long. Long yang sedikit terganggu dengan pertanyaan Ting itu pun akhirnya mendorong Ting dan masuk ke rumahnya begitu saja. Di sini dapat kita lihat bahwa Ting juga sedang jatuh cinta kepada Long dan di keesokan harinya tepatnya di sekolah. Ting menceritakan kejadian semalam kepada teman-temannya. Ting merasa sangat kesal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Peng semalam. Ting juga menginjak-injak bendera sekolah Peng dan membuat sebuah video di mana dia membakar bendera sekolah Peng, lalu mengupload video tersebut ke YouTube. Peng yang melihat hal itu pun sedikit tertawa dan berbicara kepada temannya
bahwa ia berencana akan segera membereskan hal tersebut. Kemudian scene berlanjut ketika Peng yang sedang berkencan dengan Long di sebuah kafe milik orang tuanya Peng. Tiba-tiba ibunya Peng itu pun muncul dan langsung marah-marah hingga membuat Peng kesal dan membawa Long pergi dari kafe tersebut. Karena dia nggak mau Peng itu menjadi seperti ayahnya yang seorang pemabuk dan pemain wanita. Setelah itu scene berpindah ke adiknya Peng yang bernama Pong Peng yang tengah berada di sebuah toko gitar. Namun sayangnya Pong Peng dan teman-temannya harus bertemu dengan anggota gengsi lain saat Ting yang ternyata sudah lama mengawasi mereka. Melihat hal tersebut, Pong Peng dan teman-temannya berusaha melarikan diri dari kejaran anggota gengsi lain saat Ting yang mengejar mereka. Tapi sayangnya mereka justru memasuki jalan yang salah dan membuat mereka tidak bisa kemana-mana lagi. Ting yang masih kesal terhadap Peng akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan menghajar Pong Peng dan teman-temannya sampai babak belur. Peng yang mengetahui adiknya dihajar oleh Ting dan gengnya, sontak merasa sangat marah dan langsung pergi menemui Ting bersama Owat. Di sana Peng tidak banyak bicara dan langsung menghajar Ting dengan pemukul baseballnya. Perkelahian pun berlangsung sangat sengit sampai anggota geng Silent saat Ting datang dan membantu Ting untuk melawan Peng. Peng yang sudah sangat emosi itu pun tidak menghiraukan mereka dan tetap berusaha untuk melawan mereka semua. Sampai akhirnya salah satu anggota geng Silent saat Ting itu mengeluarkan pisau dan menusuk perut dari teman Peng yang bernama Owat. Di sana Peng berusaha menyelamatkan Owat, namun sayangnya Peng mendapatkan luka yang cukup parah di bagian kepalanya. Sesaat setelah itu, seluruh anggota geng Peng pun datang dan menyerang semua anggota geng Silent saat Ting. Ting yang merasa kalah jumlah akhirnya meminta seluruh anggota gengnya untuk mundur dari serangan penuh emosi yang dilakukan oleh geng Peng. Karena perkelahian tersebut, Peng dan semua anggotanya pun harus dipenjara. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian orang tua mereka datang ke kantor polisi tersebut untuk menebus mereka. Setelah bebas dari penjara, Peng dan yang lainnya segera bergegas menjenguk Owat yang harus dirawat di rumah sakit. Karena luka tusukan di perutnya yang cukup parah. Dan sebagai teman yang baik mereka berusaha untuk melucu untuk sedikit menghibur Owat. Setelah menjenguk Owat, Peng dan adiknya bernama Pong Peng itu pun kembali pulang ke rumah mereka. Di sana Peng dan adiknya terkejut karena melihat ibunya yang sudah tergeletak pingsan di lantai. Melihat hal itu, Peng pun langsung membawa ibunya pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Seperti yang kita tahu bahwa ibunya Peng ini jatuh sakit akibat terlalu sering mabuk-mabukan untuk menghilangkan stresnya. Karena selama ini dia harus mengurus Peng dan adiknya sendirian. Ditambah lagi dengan Peng yang selalu membuat masalah dan terus menambah beban pikiran ibunya. Tak tega melihat ibunya yang berbaring sakit. Di sini Peng meminta maaf kepada ibunya dan berjanji akan berusaha untuk memperbaiki kelakuannya. Dan akan lebih rajin lagi untuk belajar dan mendapatkan nilai yang bagus. Sejak saat itu Peng terlihat sangat sedih dan berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik bagi ibunya. Peng juga berniat untuk membuang jepit rambut keberuntungannya, namun salah satu temannya justru meminta jepit rambut tersebut dan berkata akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan mereka. Dan akhirnya Peng pun memberikan jepit rambutnya kepada temannya yang bernama Owat itu. Singkat cerita, Peng pun berhasil lulus dari sekolahnya itu, dan memutuskan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri agar dirinya bisa lebih mandiri lagi. Mendengar hal tersebut, Long pun segera bergegas untuk menemui Peng dan memeluknya sebagai tanda perpisahan mereka. Kemudian scene berpindah ke tempat Pong Peng dan teman-temannya berada, di mana di sana Pong Peng dan yang lainnya mendapat sebuah tawaran untuk manggung di agensi musik dan akan tampil menjadi band pembuka dalam sebuah konser musik penyanyi terkenal di kota itu. Yaitu semua berkat usaha mereka yang selalu berlatih dengan keras dan mengupload video mereka ke YouTube. Namun Pong Peng dan teman-temannya harus kembali menghadapi masalah, di mana Ting yang merupakan pemimpin dari geng Silent saat Ting terlihat tidak senang melihat kesuksesan Pong Peng yang merupakan adik dari pemimpin geng musuh bebuyutan mereka yaitu Peng. Ting mengumpulkan seluruh anggotanya untuk menghancurkan Pong Peng dan bandnya dalam acara konser musik perdananya tersebut. Ting juga meminta bantuan dari geng lain di kota itu untuk membantunya melakukan rencananya itu. Namun di tengah-tengah perkelahian mereka, tiba-tiba Peng datang bersama Long. Peng yang melihat adiknya sedang babak belur akhirnya turun dari motornya dengan penuh emosi dan langsung menghajar semua anggota geng Silent saat Ting sendirian. Namun di sini Peng terlihat kewalahan dalam menghadapi pemimpin geng Silent saat Ting yang tidak lain adalah Ting. Sampai akhirnya salah satu teman Peng melemparkan jepit rambut keberuntungan Peng yang selama ini ia simpan. Peng yang kini kembali menggunakan jepit rambut keberuntungannya itu pun kembali melawan dan berhasil mengalahkan Ting. Akan tetapi perkelahian itu mengakibatkan mereka semua harus kembali berurusan dengan pihak kepolisian setempat.
Sementara itu di akhir film ini kita akan kembali melihat geng si Leon Satinting dan seluruh anggota geng Pain kembali akan melakukan tawuran. Namun ketika sedang berlari mereka menjatuhkan semua senjata mereka, kemudian mereka berpelukan satu sama lain dan film pun tamat.